Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga sobat dalam keadaan sehat dan bahagia. Jalan-jalan yuk keliling Jakarta. Saat ini saya berada di Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Kota Tua. Tempat ini buat saya mempunyai keunikan tersendiri. Makanya gak pernah bosan untuk sekedar nongkrong di tempat ini. Ya, Kota Tua adalah salah satu tujuan favorit di Jakarta karena menawarkan pengalaman unik, yaitu memadukan rekreasi dengan pembelajaran sejarah. Karena tempat ini gudangnya sejarah pada saat kolonialisme, yaitu pada saat Indonesia diacak-acak oleh bangsa Eropa, terutama Belanda. Kota Tua Jakarta memiliki sejarah yang kaya, dimulai pada abad ke-16 ketika bangsa Portugis pertama kali tiba di wilayah ini. Kemudian pada abad ke-17 Belanda menguasai daerah tersebut dan mendirikan Batavia sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan di Hindia Belanda. Kawasan wisata Kota Tua bisa dijangkau oleh transportasi umum. Jika naik KRL, pemberhentian terdekat adalah stasiun Jakarta Kota. Sementara dengan Transjakarta, sobat bisa turun di halte kota. Wilayah ini memiliki banyak peninggalan sejarah dengan arsitektur yang menarik khas Eropa. Dengan kentalnya aroma sejarah yang terasa di sini, wisata ke Kota Tua Jakarta sangat direkomendasikan untuk siapa saja yang ingin menikmati sebuah wisata edukatif namun menyenangkan. Kota Tua Jakarta dahulunya dikenal dengan sebutan Batavia, yang merupakan ibu kota Hindia Belanda pada masa kolonialisasi. Dahulu, wilayah ini merupakan pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat penting bagi Belanda. Hampir semua tempat di Kota Tua Jakarta memiliki sejarah besar yang menarik, seperti Museum Fathahillah, Gedung Arsip Nasional, dan Gereja Sion. Dalam setiap sudut Kota Tua Jakarta, kita bisa merasakan bagaimana hidup di masa lalu dan mencoba mengerti kehidupan orang-orang keturunan Tionghoa, Belanda, dan pribumi saat itu. Kota Tua Jakarta menjadi menarik karena menyimpan banyak sekali pelajaran berharga. Mengunjungi Kota Tua Jakarta akan memberi hiburan sekaligus edukasi. Kota Tua atau dikenal juga dengan nama Batavia Lama bermula sejak tahun 1526. Saat itu Kerajaan Demak mengutus panglima bernama Fathahillah untuk menyerang pelabuhan Sunda Kelapa. Alhasil, wilayah tersebut berhasil direbut Fathahillah dan berganti nama menjadi Jayakarta. Wilayah tersebut kemudian diserang VOC di bawah kepemimpinan Jan Pieterszoon Coen pada tahun 1619. 1 tahun kemudian, VOC membangun sebuah kota baru tepat di atas reruntuhan Jayakarta. Kota tersebut diberi nama Batavia sebagai penghormatan leluhur Belanda bernama Batavieren Adventisement. Pada tahun 1635, kota Batavia diperluas sampai ke sebelah barat Sungai Ciliwung.
Kota satu ini dirancang mempunyai sistem pertahanan berupa parit dan tembok di sekeliling kota. Kota Batavia kemudian mempunyai fungsi sebagai kantor pusat VOC di Hindia Timur dan menjadi pusat perdagangan Asia. Nama Batavia tersebut digunakan sejak tahun 1621 sampai tahun 1942. Kedatangan Jepang pada tahun 1942 berganti nama Batavia menjadi Jakarta yang terus digunakan sampai saat ini. Sejak pemerintahan Bapak Ali Sadikin selaku Gubernur DKI Jakarta, revitalisasi serta pengembangan Kota Tua Jakarta terus dilakukan. Hingga pada tahun 1972, beliau mengeluarkan keputusan gubernur untuk menjadikan Kota Tua sebagai situs warisan. Adanya keputusan tersebut diambil demi melindungi warisan sejarah. Pasalnya, dalam wilayah Kota Tua terdapat berbagai bangunan bersejarah yang berguna sebagai museum, seperti Museum Wayang, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Fathahillah, Museum Mandiri, sampai Museum Indonesia. Karena berfungsi sebagai objek wisata, Kota Tua Jakarta mempunyai berbagai fasilitas. Salah satunya adalah kemudahan mencapai tempat tersebut dengan memakai bus Transjakarta dan KRL komuter lain. Tak hanya itu, Kota Tua Jakarta juga menyediakan penyewaan sepeda yang akan memanjakan pengunjung untuk mengelilingi kawasan tersebut. Walaupun gagal ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO pada tahun 2018 lalu, Pemprov DKI Jakarta tak menutup kemungkinan mengajukan kembali kawasan Kota Tua Jakarta untuk menyandang status tersebut. Perbaikan kualitas lingkungan dan peningkatan infrastruktur terus digencarkan agar Kota Tua siap mendunia. Kota Tua pun telah mengalami puluhan tahun upaya revitalisasi dari pemerintahan setempat. Sejak era Ali Sadikin hingga Anies Baswedan, kawasan ini berulang kali direvitalisasi meskipun realisasinya sempat mengalami pasang surut. Saat Bapak Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, merevitalisasi Kota Tua Jakarta menjadi khusus jalur pedestrian kawasan rendah emisi. Tak hanya itu, Pak Anies pun mengubah nama kawasan menjadi Batavia. Pak Anies menyebut kawasan Kota Tua dirancang ulang menjadi kota masa depan. Menurutnya, nama Batavia mencerminkan masa lalu tapi dikemas sebagai kota modern masa depan. Revitalisasi tersebut membuat Kota Tua semakin terhubung dengan transportasi umum di Jakarta, seperti bus Transjakarta dan kereta api komuter lain. Rencananya ke depan juga bakal terintegrasi dengan transportasi umum seperti Mikrotrans dan MRT. Usai direvitalisasi, Kota Tua sekarang memperlakukan kawasan rendah emisi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara wilayah ini. Sementara itu, tampak banyak pohon teduh, taman air mancur, dan street furniture di trotoar. Jalur pendestrian di kawasan tersebut juga sekarang terlihat lebih lapang. Desain revitalisasi Kota Tua Jakarta akan mengembalikan kawasan lawas tersebut seperti pada era tahun 1627. Revitalisasi Kota Tua ini diharapkan bisa mengembalikan fungsi ruang publik secara efektif. Pemprov DKI juga menargetkan kawasan tersebut steril dari aktivitas pedagang kaki lima atau PKL. Tapi
Saat ini ketika saya jelang-jelong dan melewati stasiun Beos atau stasiun kota, masih banyak berderet pedagang kaki lima. Semoga aja ke depan bisa dirapikan tanpa harus menggusur. Mungkin bisa dicarikan tempat yang strategis untuk para PKL ini, biar nampak cantik kota tua ini. Baik, sampai di sini dulu video dari saya. Saya mau ngelanjutin ngupek-ngupek kawasan kota tua ini. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.